pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum kita mengawali materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa yang dipimpin oleh teman kalian Reka. Kepada anak kami persilahkan. Baik, sebelum kita melanjutkan segala proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang benar dan yang sudah, kami bersyukur Bapa atas segala kasih yang selalu memberikan kami. Terima kasih, silakan. Nah, baik, sekarang Ibu akan mau mengabsen anak-anak Ibu. Yang pertama Agusman Telomanua, Anggun Cahyani Telomanua, Ayu Cahyani Telomanua, Wiranto Nazara, Yeni Putri Zendrata, Yulia Telomanua. Oke, berarti sudah hadir semua kan? Nah, baik, sebelum kita memasuki atau memaparkan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, untuk lebih membangun situasi atau semangat, kita dulu akan mengadakan atau melaksanakan yang namanya ice breaking. Jadi, Ibu undang untuk berdiri. Yang menjadi speaking kita yaitu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, olahraga. Tahu semua itu kan? Tahu. Jadi kita nyanyikan bersama ya. 3, 2, 1. Bangun pagi, beribadah, olahraga, cermat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, sekarang kita akan masuk pada pokok materi yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya dulu Ibu perlu memberitahukan kepada peserta didik kami semua sesuai dengan hasil yang pelatihan kemarin yang sudah Ibu ikuti yang kurang lebih 4 hari di Gunung Sitoli. Namun sekarang saatnya Ibu terapkan kepada peserta didik kami semua. Di sana kemarin ya kami membahas ada 7 jurus BK hebat. Nah, itu di atas coba kita perhatikan bersama. Apa itu yang pertama? Mengenali potensi. Yang kedua? Kelola emosi. Ketiga? Tumbuhkan resiliensi. Keempat? Jaga konsistensi. Kelima? Jalin koneksi. Keenam? Bangun kolaborasi. Dan ketujuh? Menata situasi. Itulah yang sudah pernah kami pelajari selama kami mengikuti pelatihan kemarin. Nah, salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai potensi. Ada yang tahu apa itu kenali potensi? Nah, ini dia. Pengertian
seperti yang kenali potensi. Siapa yang bisa membacakan sama kita? Petrus, silakan berdiri dulu. Pengertian kenali potensi. Kenali potensi adalah proses mengenali, memahami, dan menyadari kemampuan yang ada dalam diri kita, seperti bakat, minat, serta kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pribadi maupun karir di masa depan. Nah, baik, terima kasih. Itulah arti dari kenali potensi, yaitu suatu proses yang mengenali dan menyadari, ya, serta memahami apa saja kemampuan-kemampuan yang sudah kita miliki, ya, seperti bakat, minat, serta kelebihan yang kita miliki, baik secara fisik maupun secara non fisik. Nah, jika seandainya yang kita telah mengetahui apa saja yang menjadi potensi kita, baik melalui bakat kita, baik melalui minat kita. Setelah kita mengetahui hal-hal demikian, maka kita tinggal untuk mengembangkan. Yang kedua, siapa yang bisa bacakan? Ready? Silakan berdiri, Nogo. Kelihatan dari belakang? Ya, silakan. Setiap individu memiliki potensi yang unik dan berbeda-beda. Namun tidak semua orang menyadari apa saja potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelajar untuk mulai mengenali potensi diri sejak dini. Dengan mengenali potensi, kita dapat memahami arah perkembangan diri yang tepat, menentukan pilihan calon karir yang sesuai dan meraih kesuksesan yang sejalan dengan kemampuan serta minat kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, di sini ya, memang setiap individu atau setiap siswa-siswi kami ya memiliki yang namanya potensi yang unik dan berbeda. Namun tidak semua siswa kami menyadari apa saja sebenarnya potensi yang sudah ia miliki. Nah, oleh karena itu penting bagi sebagai pelajar untuk mulai mengenali potensi diri sejak dini. Dengan mengenali potensi demikian, ya, dengan mengenali potensi demikian, sehingga kita tinggal memahami arah pengembangan hidup kita, ya, di mana sasaran hidup kita ini. Setelah kita mengetahui apa sebenarnya potensi kita miliki dalam segi bakat, ya, seandainya kita ada minat dalam segi olahraga. Nah, setelah kita mengetahuinya, ya, dan setelah juga anak-anak kami nanti telah akan menyamakan dirinya di sini, tapi tinggal untuk menentukan dan tinggal untuk mengembangkan, karena terlebih dahulu kita telah mengetahui apa yang menjadi potensi kita. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu mengapa penting mengenali potensi. Yang pertama itu agar tidak salah pilih jurusan atau karir, yaitu menghindari penyesalan di masa depan. Nah, yang kedua menentukan arah dan tujuan hidup, yaitu membantu siswa merancang masa depan secara lebih terarah. Itulah gunanya kita bahas materi mengenai potensi, yaitu kami siap membentuk anak-anak kami yang untuk lebih terarah ke depan, ya, supaya tidak salah jurusan. Apalah yang sudah Anda miliki selama ini, ya, tinggal untuk
dengan kekuatan kita. Ini ya, kita harus memilih jurusan yang sangat kita minati. Ya, kita harus memilih jurusan yang sesuai dengan bakat kita. Tidak mungkin ya Anda itu ada minat dalam segi mata pelajaran matematika. Nah, tidak mungkin anak-anak kami nanti melanjut ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan olahraga. Itu namanya sudah salah pilihan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan semangat belajar, yaitu siswa lebih fokus karena tahu untuk apa mereka belajar. Jika seandainya kita telah mengetahui apa yang sedang kita minati, ya kita tinggal fokus untuk semangat dalam belajar. Supaya apa? Keinginan kita dalam diri kita ini dapat tercapai. Nomor 5 yaitu siap menghadapi dunia kerja, yaitu memulai persiapan sejak dini dengan keterampilan yang dibutuhkan. Jika seandainya anak-anak kami kelak ya tidak ada keinginan untuk mau melanjut ke perguruan tinggi, namun ada niatnya atau ada hobinya atau ada potensinya untuk langsung masuk dunia pekerjaan. Nah, di situ perlu ada persiapan kita. Ya, apa yang perlu kita persiapkan? Sesuaikan dengan potensi yang sudah Anda miliki. Yang ke-6 yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, memahami tren karir masa kini dan masa depan. Nah, yang ke-7 yaitu meningkatkan peluang sukses karir, yaitu karir yang sesuai potensi cenderung membawa kepuasan dan prestasi. Jika seandainya kita telah berhasil di kemudian hari, ya kita telah ya mengembangkan potensi yang sudah kita miliki sebelumnya. Ya, di sini dikatakan yaitu cenderung membawa yang namanya kepuasan dan prestasi. Kita memiliki kebahagiaan jika seandainya kita telah mengembangkan potensi-potensi yang sudah kita miliki sebelumnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dikenali dalam menentukan potensi karir yaitu minat. Apa itu minat? Yaitu rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu hal atau kegiatan. Ada di sini contohnya. Contohnya yaitu seorang siswa yang suka menggambar dan senang mengikuti lomba desain, berarti menunjukkan minat di bidang seni. Yang kedua, bakat. Apa itu bakat? Yaitu kemampuan atau potensi alami yang dimiliki seseorang sejak lahir dalam suatu bidang. Contohnya di sini seorang siswa yang mudah memahami pelajaran matematika dan cepat menyelesaikan soal, berarti itu menunjukkan bakat di bidang matematika. Yang ketiga yaitu kepribadian, yaitu sifat atau karakter khas yang membedakan seseorang dari orang lain. Contohnya, seorang siswa yang ramah, suka membantu
menumbuhkan nilai hidup disiplin. Yang ke-5 yaitu kesiapan dan komitmen. Apa itu? Kesiapan belajar dan berlatih dengan tekun untuk berkembang di bidang yang saya pilih. Contohnya, saya rutin meluangkan waktu setiap hari untuk latihan bahasa Inggris agar kemampuan saya semakin baik. Nah, tujuan mengenali potensi karir masa depan. Yang pertama yaitu mengenali minat dan bakat diri. Itu agar siswa tahu apa yang disukai dan dikuasai sehingga mudah untuk mengembangkan potensi diri dan menentukan arah masa depan. Ini sudah kita singgung tadi. Jika seandainya anak-anak kami telah mengetahui, yang menyadari apa saja minat dan bakat yang telah Anda miliki selama ini, jadi kelak tinggal untuk mengembangkan. Yang kedua, memilih jurusan atau pendidikan yang tepat, yaitu supaya tidak salah langkah dalam menentukan sekolah atau kuliah. Dengan tahu minat dan bakat sehingga siswa bisa mudah menentukan jurusan sekolah atau kuliah yang sesuai. Jika seandainya ada yang hobinya dalam jenis akademik, ya berarti siswa kami tinggal menentukan, yaitu melanjut ke perguruan tinggi dengan memilih jurusan, contohnya matematika. Yang ketiga, merencanakan masa depan lebih jelas, yaitu dengan arah yang pasti siswa bisa fokus mengejar tujuan sehingga tidak lagi bingung memilih jurusan sekolah karena tahu apa yang ini dicapai. Merencanakan masa depan lebih jelas, ini sudah sepasti. Jika seandainya ya kita telah mengetahui sebenarnya apa yang sudah kita miliki sebelumnya, berarti kita tinggal merencanakan ke arah mana tujuan saya kelak jika saya akan tamat di SMA. Yang keempat, menghindari salah pilih jurusan agar tidak menyesal karena memilih bidang yang tidak cocok. Mereka harus berpikir lebih matang sebelum menentukan pilihan pendidikan atau karir. Menghindari salah pilih jurusan. Ya, ikuti apa yang sudah Anda miliki sebelumnya. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan. Ya, jangan-jangan nanti ada banyak kawan-kawanmu contohnya mau melanjut dengan mengambil jurusan olahraga, namun sama sekali juga tidak ada bakat dalam segi olahraga. Karena pengaruh kawan, maka ikutanlah di situ. Namun di kemudian hari terjadi yang namanya penyesalan. Nah, di sini yang sangat dianjurkan kita yaitu menghindari salah pilih jurusan, ya, agar tidak menyesal karena memilih bidang yang tidak cocok. Mereka harus berpikir lebih matang sebelum menentukan pilihan pendidikan atau karir. Yang kelima, yaitu meningkatkan semangat belajar. Siswa lebih termotivasi belajar karena tahu tujuannya untuk masa depan yang diinginkan. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Ya. Yang pertama, mengenali potensi berarti memahami minat, bakat, kepribadian, dan peluang kerja yang sesuai. Ya, pokoknya ini jangan salah pilih yang namanya jurusan. Ikutilah potensi yang sudah Anda miliki sebelumnya. Yang kedua, proses ini membantu siswa merencanakan masa depan secara lebih terarah. Ya, ini sangat membantu siswa kami supaya tidak ada istilah penyesalan di kemudian hari. Ya, ikutilah proses ini yaitu membantu siswa merencanakan masa depan secara lebih terarah. Yang ketiga, dengan mengenal diri, siswa bisa menghindari salah jurusan atau salah memilih karir. Jika seandainya anak-anak kami telah mengenal dirinya apa sebenarnya potensi yang ia miliki
atau minat atau bakat yang siswa kami tinggal untuk mengembangkan dan siswa kami tinggal untuk menentukan. Gampang, itu dunia kerja terus berubah. Jadi penting untuk menyiapkan diri sejak dini. Karya dengan potensi akan membuat seseorang lebih bahagia, produktif, dan sukses. Nah, jika seandainya kita telah berhasil untuk meraih impian kita, sehingga kita merasakan yang namanya kebahagiaan. Jika kita telah berhasil untuk mengembangkan apa potensi yang sudah kita miliki. Nah, jadi pada kesimpulan ini Ibu harapkan mungkin selama ini anak-anak kami tidak mengenal yang namanya potensinya. Karena kita telah mempelajarinya hari ini, harapan Ibu apa aja yang Anda miliki selama ini dalam segi minat, dalam segi bakat, silahkan untuk dikembangkan. Yang pokoknya jangan salah pilih jurusan jika anak-anak kami kelak ingin mau melanjut. Nah, kenali dirimu, kembangkan potensimu, dan wujudkan impianmu. Kenali dirimu. Anda harus sadar diri dulu apa yang Anda miliki. Yang kedua, kembangkan potensimu. Setelah Anda mengenal apa potensi yang Anda miliki, tinggal untuk mengembangkan. Setelah kita mengembangkan, kita dapatkan yang namanya impian kita, terwujudlah impian kita yang sudah kita harapkan selama ini. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, Ibu sangat berterima kasih kepada peserta didik kami karena telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti proses pembelajaran Ibu. Jadi tiada balasan dari Ibu. Semoga Tuhan yang membalaskan kepada anak-anak kami semua. Jadi sebelum kita mengakhiri atau menutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya Ibu undang berdiri kembali untuk kita adakan ice creaming. Apa tadi ice creaming kita? Itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Ayo kita nyanyikan bersama, yaitu bangun pagi beribadah olahraga 3. Ya. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Ini Ibu undang anak kami Elsa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan.